Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi basyara al-mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi dzakara Allah dzikran katsira. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah tahdiyatan khususan ila ruhi Syekhina Rabbi rahina rahmatul abrar Syekhuna Muhammad Muhajir min Jamsar wa ila ruhi minda Ustadzah Hajjah Hannah binti Kiai Abdurrahman Sadri anna Allah ta'ala yaghshahuma birahmah wa yufuhuma bil maghfirah syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya. Amin. Al-Fatihah khususan bil sihah wal afiyah wassalamu wal barakah li sayyidina sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Khamisan, hadis yang kelima. An Abdullah bin Sikhir radhiyallahu an qala Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azirun ka azir mirjali min al-buka. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi fi syama'il bi isnadin sahih. Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang memasuki hadis yang kelima. Hadis yang kelima dari bab keutamaan kita menangis karena takut kepada Allah Ta'ala dan juga karena rindu kepadanya. Jadi ini masih bagian dari bab tentang bagaimana sebab ataupun pengaruh dari sebab kita menangis karena kita sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga sangat merindukan untuk bisa mendapatkan ridhonya, mendapatkan maghfirahnya dan lain sebagainya. Hadis kelima dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau saat itu sedang sholat. Dan di rongga dadanya itu ada seperti suara yang mendidih. Ya. Di rongga dadanya terdengar seperti suara air yang mendidih dengan sebab beliau menangis. Saat itu Rasulullah ketika dalam kondisi sholat, beliau nampak di dalam dadanya itu bergemuruh, seolah ada suara yang begitu keras, seolah ada suara yang begitu bergelora. Dengan sebab apa? Dengan sebab saat itu Rasulullah sedang menangis di dalam sholat. Ini hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan dikatakan ini dalam kitab Syama'il dengan sanad yang sahih. Jamaah pengajian sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, ini bukti bahwasanya hadis ini menjadi dalil bagi kita siapapun, seandainya kita di dalam sholat dan memang kita saat itu sedang betul-betul mendapatkan suasana kebatinan atau ruh yang memang membuat kita menjadi menangis dengan sebab kita faham, dengan sebab kita mengerti dari ayat-ayat yang kita baca tersebut, apalagi biasanya jika ayat-ayat tersebut adalah berisi tentang ayat-ayat azab. Na'udzubillah min dzalik. Berisi tentang ayat-ayat azab, sekaligus juga berisi tentang ayat-ayat yang memberikan basyarah, memberikan kegembiraan. Dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pun menangis pada saat sholat ketika membacakan beberapa ayat. Dan ini dipraktekkan ataupun dikerjakan kembali oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selepas Rasulullah wafat, karena memang saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dan ketika
beliau memimpin sholat selalu, nanti kita akan dapati juga riwayatnya bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling sering menangis ketika membaca Al-Quran. Ini menandakan ibu-ibu sekalian bahwa hati kita harus lembut, hati kita harus menjadi apa yang dicontohkan oleh Nabi, sehingga kita ketika pada saat menemukan ayat-ayat yang sifatnya ancaman ataupun azab, ataupun juga kita mendapatkan ayat-ayat yang sifatnya merupakan berita gembira nanti kita di surga, mudah-mudahan kita bisa memahami ayat tersebut. Dan jika memang kita bisa menangis, ya menangis. Tetapi tentu saja menangis ini adalah alamiah, harus alamiah, bukan dibuat-buat. Jadi memang betul-betul berdasarkan dari dasar hati, dasar batin, karena memang kita tahu tuh ayat tersebut maknanya, kita ngerti terjemahannya, itu lebih baik. Tapi kalaupun memang masih belum mengerti karena kita masih semua dalam proses belajar, ya tidak ada salahnya juga kita menangis, mungkin karena mengingat, mohon maaf, mungkin segala dosa kita, ataupun juga kita membayangkan nanti kehidupan akhirat, kita bisa berkumpul lagi dengan orang tua kita, dengan para guru kita, dengan para masyayikh kita. Mudah-mudahan kita bertemu di Haudun Nabi, kita ketemu di telaganya Nabi Al-Kautsar, di mana itu adalah pintu gerbang sebelum masuk ke surga. Nah, itu betapa indahnya. Ketika kita dalam sholat membayangkan berita-berita gembira tersebut, biasanya yang hatinya, batinnya halus, insya Allah dipastikan dia akan menangis, tersentuh. Itu yang dialami, itu yang dilakukan oleh para orang-orang soleh, para imam-imam besar, baik di Masjidil Haram ataupun di masjid-masjid besar manapun. Ketika memang mereka tersentuh hatinya ketika membaca Al-Quran, mereka menangis. Begitu syahdu mereka, bahkan begitu terisak, bahkan sampai nafas mereka tersengal-sengal, sampai mereka tidak bisa melanjutkan untuk beberapa saat. Begitu banyak Bu contoh-contoh, dan sekarang sudah banyak di-upload ataupun di-share di media sosial, contoh-contoh suara ataupun video-video yang menampakkan para imam, baik itu imam Masjidil Haram ataupun imam-imam masjid yang lain, mereka menangis karena memang mereka memahami ayat tersebut yang luar biasa dahsyatnya masuk ke sanubari mereka. Mudah-mudahan ini kita bisa tiru. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutin hadis yang ke-6 sekarang. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jalla amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru, qala wa sammani lak, qala na'am, fabaka, muttafaqun alaihi. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab saat itu. Apa kata Rasulullah? Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku bahwa aku membacakan di atasmu surah ataupun ayat lam yakunil ladzina kafaru. Hafal Bu ya? Surah ini Bu, surah apa Bu? Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ini Bu, betapa saat itu Rasulullah bersabda membacakan surah Al-Bayyinah, yaitu lam yakunil ladzina kafaru sampai akhir ayat tentunya. Lalu beliau mengatakan, ataupun Ubay bin Ka'ab mengatakan atau bertanya kepada baginda Nabi, wasammani lak, dia menyebut namaku, qala na'am, maka Nabi menjawab benar, fabaka, maka beliau langsung menangis. Maksudnya Ubay bin Ka'ab langsung menangis, dan ini adalah salah satu keutamaan dari Ubay bin Ka'ab yang memang Allah berikan
katakanlah kelebihan yang luar biasa, sehingga saat itu Rasulullah membacakan Al-Quran surah Al-Bayyinah, dan itu adalah perintah langsung Allah kepada Rasulullah. Allah memerintahkan kepada aku, kata baginda Nabi, Allah memerintahkan kepada aku untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadamu. Jadi ini merupakan sebuah keistimewaan betapa Ubay bin Ka'ab begitu dimuliakan oleh Nabi, sehingga Allah pun menyuruh utusannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, untuk membacakan surah Al-Bayyinah tersebut. Dan ini kalau kita pahami artinya dari ayat 1 sampai ayat terakhir, Masya Allah ibu-ibu sekalian, begitu banyak penjelasan tentang kondisi-kondisi ataupun keberadaan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang beriman. Dan di situ dijelaskan secara jelas bahwasanya orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang begitu pedih, dan juga orang-orang beriman akan mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang begitu dirindukan, yaitu mendapatkan surga. Masya Allah. Wa fi riwayatin faja'ala Ubayyun yabki, dan dalam riwayat yang lain bunyi riwayatnya itu adalah faja'ala Ubayyun yabki, maka Ubay tiba-tiba menangis, atau menjadikan Ubay itu saat itu dalam kondisi menangis ketika Rasulullah membacakan surah Al-Bayyinah tersebut kepada Ubay bin Ka'ab. Sabi'an, kita lanjutkan hadis yang ketujuh, ibu sekalian. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Berkata Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhu, ya. Berkata Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhuma setelah wafatnya baginda Nabi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar kepada Umar? Intaliq bina ila Ummi Aiman. Yuk kita jalan, intaliq bina. Jalanlah, ya. Mari kita jalan atau kita menuju atau berziarah mengunjungi kepada Ummi Aiman radhiyallahu anha. Lalu kami ziarah kepada Ummi Aiman sebagaimana dulu Rasulullah selalu menziarahi atau mendatangi kepada Ummu Aiman. Falamman tahaina ilaiha fabakat. Falamman tahaina ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki. Maka tak kala kami sampai kepada Ummi Aiman, lalu tiba-tiba Ummi Aiman menangis. Lalu keduanya bertanya, maksudnya Abu Bakar dan Sayyidina Umar bertanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qalat inni la abki inni la a'lamu anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakin abki anna al-wahya qad inqata'a min as-sama'. Fahayyajathuha, ya. Fahayyajadhuma 'ala al-buka faja'ala yabkiyani ma'aha, rawahu Muslim. Waqad sabaqa fi babi ziyarati ahli khair. Apa kata Ummu Aiman ketika menjawab pertanyaan dari Abu Bakar maupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma? Engkau tahu, apakah kamu tahu, ama ta'lamin, apakah engkau tahu bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik? Jadi Abu Bakar maupun Umar bertanya kepada Ummu Aiman, ama ta'lamina, engkau kan sudah tahu Ummu Aiman bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu apa? Jauh lebih baik dari apapun juga. Lalu Ummu Aiman menjawab, saya bukan nangis karena itu. Saya bukan nangis karena tidak tahu bahwasanya apa yang ada di sisi Rasulullah itu adalah baik bagi kita, bahkan baik bagi semesta raya ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat, membawa kasih sayang bagi semesta raya ini. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, di planet bumi ini, bahkan seluruh galaksi di semesta raya. Baik itu malaikatnya ataupun jinnya ataupun juga para penghuni di planet-planet lain, semuanya mendapatkan rahmat dengan sebab diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Aiman?
Saya nggak nangis, Bu. Bahasanya begini, Bu. Saya nangis itu bukan karena nggak tahu bahwasanya apa yang ada di Rasulullah itu baik, tetapi saya menangis sampai betul-betul menangis karena saya sadar bahwasanya wahyu sudah terputus. Wahyu sudah terputus. Wahyu sudah terputus dari langit. Jadi sudah tidak ada lagi tambahan wahyu ataupun juga katakanlah perintah Nabi, dan ini membuat Ummu Aiman menangis, maka menggugah hati Ummu Aiman sehingga Ummu Aiman sangat menangis. Maka ketika melihat Ummu Aiman menangis, Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun ikut menangis. Jadi betapa sedihnya Ummu Aiman maupun Abu Bakar, termasuk juga Umar bin Khattab, ketika mendengar ucapan Ummu Aiman bahwasanya wafatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat wahyu itu terputus. Ketika wahyu sudah terputus, ya sudah, tidak ada lagi yang memberikan pengajaran, tidak ada lagi yang memberikan ilmu, sehingga saat itu memang sudah selesailah semua wahyu, semua perintah Nabi, dan agama Islam sudah sempurna. Tidak perlu ada penambahan lagi, tidak perlu ada pengurangan, ataupun juga tidak perlu ada utusan-utusan lain yang mengaku Nabi atau mengaku Rasul sekalipun, sudah tidak ada lagi. Karena agama Islam sudah sempurna, yang didatangkan ataupun yang diwahyukan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Bu ya, betapa kita di bulan Maulid ini juga harus betul-betul banyak tafakur. Di bulan Maulid yang 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah ya, 12 Rabiul Awal. Apa kemarin? Selasa ya? Iya, 2 hari yang lalu berarti. Sekarang tanggal 14 Rabiul Awal. Sekarang 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah. 2 hari yang lalu kita memperingati Maulid baginda Muhammad SAW. Kita harus luar biasa menyambut dengan penuh kegembiraan, menyambut dengan penuh sukacita. Di mana-mana alhamdulillah di kampung-kampung ya, begitu marak dari 2 hari sebelumnya, bahkan sejak awal Rabiul Awal begitu banyak yang memperingati Maulid Nabi. Wabil khusus paling tidak 2 hari terakhir sebelum tanggal 12 dan puncaknya malam tanggal 12, kita mendengar kiri kanan kita begitu banyak masjid dan mushola dan majelis ilmu yang memperingati Maulid Nabi, dan ini merupakan mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita yang senang. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita yang senang dan bahagia dengan kelahiran Nabi. Karena riwayat begitu banyak tentang betapa alam semesta ikut merasakan kegembiraan dengan hadirnya atau dilahirkannya manusia terbaik, asyraful mursalin, asyraful khalqi wal mursalin, sebaik-baik makhluk dan juga sebaik-baik utusan untuk semesta raya ini. Bahkan Bu, kita baca dalam sejarah paman Nabi yang kafir juga gembira. Siapa Bu? Abu Jahal, Abu Lahab? Abu Lahab. Gembira Bu, paman Nabi. Kenapa? Karena lahirlah ponakan laki-laki yang memang begitu dibanggakan. Karena orang Arab jahiliyah dulu itu kalau lahir anak atau ponakan laki-laki itu gembira, karena menjadi simbol kegagahan, simbol kejayaan. Tapi kalau lahir anak perempuan justru sedih, malah akhirnya dipendam hidup-hidup dan dibunuh. Itulah jahiliyah. Tapi kalau anak laki-laki begitu dimuliakan. Dan ketika mendengar bahwasanya ibunda Nabi yaitu Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah, Abu Lahab bergembira, sangat gembira, sehingga diriwayatkan pada saat setiap lahir baginda Nabi, siksa kubur ataupun azab kubur paman Nabi tersebut diapain Bu? Diringankan sejenak, diringankan sedikit oleh Allah, karena sebagai bukti betapa paman Nabi yang memang kafir, yang memang sudah jelas kafir, tetap pada saat itu ketika baginda Nabi lahir beliau tetap gembira. Itu orang kafir Bu, dapat apa? Keringanan. Bagaimana kita ya Allah? Makanya kalau sampai ada orang Muslim, orang Islam nggak gembira dengan peringatan Nabi, dengan peringatan Maulid Nabi, dipertanyakan Bu keimanannya. Boleh dipertanyakan paling tidak akidahnya. Bagaimana dia bisa tidak gembira? Bagaimana dia menganggap biasa-biasa saja? Inilah Bu. Ya, banyak orang-orang sekarang saudara-saudara kita yang menganggap hari kelahiran Nabi itu bid'ah, dhalalah, menyesatkan dan segala macam. Ya Allah. Bagaimana kita membalasnya? Bagaimana kita menentangnya? Kita kagak usah pakai dalil yang macam-macam, karena ngadepin mereka itu memang mereka udah jumud. Mereka itu udah beku otaknya. Mereka itu udah, bahkan kalau boleh saya katakan dengan bahasa yang lebih keras, mereka itu jahil murakkab. Apa Bu jahil murakkab? Artinya apa?
bodoh kuadrat. Jahil itu bodoh, murokab apa? Kuadrat, tersusun. Jadi jahil, murokab, bebel, susah. Ya udahlah, kita nggak usah ngeladenin mereka-mereka yang memang sampai detik ini setiap datangnya bulan Maulid mereka selalu hasad. Mereka selalu apa bu? Mereka selalu menampakkan ketidaksukaan. Dan mereka langsung mengatakan, tuh lihatin majlis-majlis ahlul bid'ah sedang berkumpul. Majlis-majlis orang-orang yang pada kagak jelas, yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, mereka lakukan. Nauzubillah min dzalik. Itu betapa picik dan lemahnya pengetahuan mereka. Tapi tetaplah, itu sudah bagian dari sunatullah, bahwa memang pertentangan itu selalu ada. Yang penting kita selalu berusaha tetap mendoakan sajalah, biar mereka suatu saat bisa dapat hidayah. Kalaupun nggak dapat hidayah, ya udah, biarkan saja, itu memang kehendaknya Allah. Tasi'an, hadis yang ke-9 sekarang. An Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an utiya bi ta'am. Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwa si Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an utiya bi ta'am, didatangkan dengan apa bu? Makanan. Didatangkan dengan makanan. Wa kana shaiman, dan saat itu Abdurrahman bin Auf sedang puasa. Wa kana shaiman. Ya. Faqala qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Lalu ia mengatakan terbunuh atau dibunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Wa huwa khairun minni, dan dia si Mus'ab bin Umair itu lebih baik dariku. Falam yujad lahu ma yukafanu fihi illa burdah. Maka tidaklah didapati baginya apa yang dikafankan padanya itu kecuali satu burdah ataupun satu selimut. In ghutiya biha ra'suhu badat rijlahu. Ini bu, burdahnya ataupun selimutnya pendek banget. Kalau diapain bu? Ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Sarungnya pendek banget atau burdahnya pendek banget. Kalau kalau mukanya atau kepala itu kakinya kelihatan. Wa in ghutiya biha rijlahu bada ra'suhu. Apabila diapain? Ditutup dua kakinya, maka kepalanya kelihatan. Tsumma yubsitu lana minad dunya ma busita. Kemudian diluaskan bagi kami dari dunia apa yang memang diluaskan oleh Allah. Ini sebuah ucapan, sebuah ungkapan dari siapa ini bu? Dari Abdurrahman bin Auf ya bu ya. Au qala, atau ia berkata, wa'atina minad dunya ma u'tina. Diberikan kepada kami keluasan dunia, ma'utina, apa yang diberikan kepada kami. Jadi Allah betul-betul memberikan apa bu? Keluasan dunia, rezeki yang berlimpah kepada kami. Qad khashina, kami khawatir bahwa adalah kebaikan kami disegerakan oleh Allah. Jadi kami khawatir dengan nikmat dunia yang begitu banyak. Ya Allah, ngerinya udah segitu doang, Allah cukupkan atau Allah berikan kenikmatan dunia disegerakan di dunia. Kemudian apa? Hal itu menyebabkan ia menangis. Tsumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kemudian dia menangis hingga dia meninggalkan makanan tersebut. Rawahul Bukhari. Apa bu? Jadi sahabat Nabi itu ketika memang sudah usul ilallah, betul-betul batinnya sudah sampai ke Allah, merasakan ya Allah, iya ya. Ketika melihat siapa bu? Tadi Abdurrahman bin Auf adalah sedang berpuasa, lalu sahabat yang lain yang saat itu sedang berkunjung kepada Abdurrahman bin Auf mendapati berpuasa, lalu diceritakan tentang keutamaan dunia yang sudah sampai kepada dia. Ini khawatir bu. Maksudnya paham nggak bu? Maksudnya adalah khawatir, sahabat tersebut khawatir, ya Allah, jangan-jangan nih kenikmatan dunia betul-betul disegerakan. Dapat makanan enak, dapat duit banyak, alhamdulillah punya rezeki yang berkecukupan. Jangan-jangan nanti cuma di dunia doang nih gue dapat kenikmatan. Jangan-jangan cuma di dunia doang, nanti di akhirat kagak ada. Ya Allah, ini yang membuat sahabat tersebut menangis, sehingga akhirnya dia campakkan makanan tersebut, dia tinggalkan makanan tersebut. Ini contoh doang bu, baru makanan. Ya, jadi orang yang sudah hatinya ta'alluq ilallah dan betul-betul ta'alluq ilal akhirah, itu memang dunia itu hanya numpang lewat bu ya. Para ibu, para ustazah, dunia itu cuma numpang lewat. Dunia itu bukan tujuan, tapi dunia itu hanya sebagai apa bu? Wasilah. Apa bu wasilah? Numpang lewat. Dunia itu duit, rezeki segala macam jangan dijadikan tujuan. Tapi duit, makanan yang enak, makanan yang lezat, mohon maaf, kendaraan yang bagus, itu cuma wasilah
Biar apa Bu? Biar kebutuhan kita tercukupi, dan juga nanti mudah-mudahan hal-hal yang memang sifat dunia tersebut bisa menjadikan kita jadi lebih baik dalam beriman, dalam bertakwa, dalam bersedekah, dalam berbuat baik kepada sesama manusia, membantu segala macam itu Bu. Jadi para sufi mengatakan bahwa dunia itu tidak sampai di hati. Dunia itu untuk kalangan para tasawuf yang memang mengikuti betul ajaran baginda Muhammad SAW, dunia itu cuma ada di tangan doang, nggak sampai masuk ke hati. Kita nggak boleh ketergantungan dengan dunia, dengan harta dan segala macam. Cukup sampai di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Nah kalau sampai masuk ke hati bahaya Bu, bahaya. Maka dia akan cenderung tidak akan pernah puas, dan tidak akan pernah puas sampai kapanpun Bu. Ya hadis yang lain pernah saya sampaikan Bu ya. Orang kalau udah dikasih satu telaga dari emas, maka dia pengen dua. Udah dikasih nih satu telaga, ya telaga kan gede Bu, danau, isinya emas semua itu. Apa? Kalau dia dikasih dua pasti apa? Pengen lagi. Udah dua, pengen tiga, udah tiga pengen padahal. Sampai apa? Sampai dia mentok, sampai dia diwafatkan sehingga mulutnya nempel ke tanah. Tuh Bu, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang gak pernah puas sama dunia, dia akan terus begitu mengejar ke dunia, nggak pernah merasa cukup. Sampai kapan? Sampai mukanya itu nempel ke tanah atau ke debu. Maksudnya adalah sampai dia wafat. Makan tuh tanah nanti pada saat ya. Nafsu kalau dia. Iya, karena memang nafsu itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali menggerogoti keimanan kita, sehingga akhirnya kita mengejar kemewahan dunia itu di atas segala-galanya. Ini yang nggak boleh Bu ya. Jadi dunia itu cukup hanya di genggaman tangan kita, jangan sampai ke hati. Dunia harus kita jadikan sebagai modal atau wasilah agar justru dengan dunia tersebut kita menjadi semakin rajin ya, semakin rajin ibadah, makin rajin ta'lim, menghadiri majelis ta'lim, yang menghadiri acara maulid atau peringatan hari besar lainnya ya, menghadiri ataupun datang ke saudara-saudara yang sudah lama atau memang kita ingin kunjungi. Jangan cuma lebaran doang Bu, jangan cuma lebaran Idul Fitri ya, paling tidak Idul Adha ataupun juga pada menjelang Ramadan kita kunjungi Bu saudara-saudara. Nah itu kan kita pakai kendaraan, kalau yang rumahnya agak jauh ya nggak? Nah kita pakai kendaraan, berarti kan kita punya dunia, punya barang, punya dunia, punya duit di situ. Nah itu Bu, kita gunain dunia itu buat menjadi wasilah untuk betul-betul mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ashiran ya, al-ashirah atau hadis yang ke-10 sekarang. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un ahabba ila Allah taala min qatrataini wa atharaini. Tidaklah sesuatu yang dicintai di sisi Allah, tidaklah sesuatu yang lebih dicintai di sisi Allah taala daripada dua tetes dan dua bekas. Qatrataini itu dua tetes, wa atharaini dua bekas atau dua pengaruh. Apa Bu? Tetesan itu, dua tetes itu adalah qitrati dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata dengan sebab kita takut kepada Allah. Lalu tetesan yang kedua adalah tetesan darah yang menetes daripada pahlawan-pahlawan yang syahid fi sabilillah. Itu Bu ya, dua tetes. Jadi kata Nabi, tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah kecuali dua tetesan dan dua bekas. Apa itu dua tetesan? Tetesan air mata karena kita sangat takut kepada Allah. Kita bangun tengah malam bukan pipis doang, tapi ngapain Bu? Kita ambil wudhu, tahajud. Ya sebelum tahajud kita sholat sunnah wudhu dulu, tahajud, sholat tobat segala macam. Tutup dengan sholat witir. Kita nangis, kita ngadu sama Allah sengadu-ngadunya, sesedih-sedihnya kita minta ampun sama Allah, sesedih-sedihnya, seampun-ampunnya minta ampun biar diampuni oleh Allah. Itu Bu, itu lebih Allah senangi, paling Allah senangi. Dan yang kedua adalah tetesan ketika para mujahid fi sabilillah itu tertumpah darah mereka ya, itu yang paling Allah senangi. Lalu apa yang dimaksud dengan dua bekas? Dua bekas di sini adalah wa amal atharani fa atharun fi sabilillah taala. Adapun yang dimaksud dengan dua bekas, ada satu bekas adalah bekas yang memang kita hadirkan di jalan Allah, dan satu bekas lagi pada segala macam kefarduan atau kewajiban, segala kewajiban yang Allah sudah wajibkan kepada kita dan kita tunaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibu ya. Jadi yang kedua adalah
Dua bekasnya adalah apa Bu? Satu bekas apa? Bekas yang pertama adalah bekas kita, bukan ini itu tadi tetesan kan? Ini sekarang bekas dengan sebab kita fisabilillah. Apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah. Fisabilillah bukan jihad aja Bu ya. Fisabilillah tidak terkhusus hanya bagi mujahid yang memang berperang, tapi sabilillah itu luas sekali jangkauan. Bagi ibu-ibu yang masih ada suami ataupun yang memang berumah tangga, jihad fisabilillah itu ya cukup. Yang paling gampang apa? Iya, melayani suami, berbakti sama suami, taat kepada suami. Bikinin kopi, kalau dia ngopi bikinin teh, tawarin. Dandan yang cakep di depannya. Jangan dandan lagi mau pengajian, mohon maaf nih Bu. Dandan lagi mau arisan, cakep banget tuh pakainya seragam, ya wangi banget pas keluar. Pas di rumah dasran doang. Ada yang begitu Bu? Ada nggak? Banyak nggak? Banyak yang begitu ya dulu ya waktu ya, tapi mudah-mudahan. Iya sekarang juga ya kayak gitu Bu. Ya Allah kalau udah ketemu gengnya Bu ya rapi, apalagi sekarang ya Allah zaman media sosial Bu ya, pakai seragam semua cakep banget, wangi, bajunya cakep. Giliran di rumah mah kayak dasaran doang. Kadang-kadang ya begitu deh. Nah ini jangan Bu. Mestinya dua-duanya bagus, tapi malah kalau dari syariat ya, kalau lagi di luar ya, kalau lagi nggak sama suami ya janganlah, jangan terlalu jangan terlalu cakep, jangan terlalu menor, jangan terlalu wangi dan segala macam. Kalau tidak dalam Islam, tapi kalau lagi sama suami, it's okay, tidak ada masalah. Ya, itu Bu ya. Banyak Bu kalau perempuan mah sebenarnya lebih gampang masuk surganya kalau dia paham. Kalau kita memahami ya, berbakti sama suami ya secara maksimal. Kagak perlu pergi haji Bu. Wanita itu kagak perlu pergi haji jika memang belum mampu ya, memang kayaknya nggak mampu. Cukup dia berbakti secara maksimal kepada suaminya. Bukan hanya pada saat masih hidup, ketika suaminya atau orang yang dicintainya sudah wafat, ya tetap berbakti dengan cara apa Bu? Ziarah. Dengan cara berdoakan, baca Quran, hadiahin kepada almarhum suami ibu ya, sodakoin Bu ya. Niatin sodakoh bukan buat pahala ibu, tapi buat pahala almarhum. Nanti perhitungan lagi. Udah yang dapet yang enak, laki gue lagi. Jangan pikir gitu Bu ya. Kita udah pasti dapat Bu. Dengan kita menghadiahkan pahala sedekah, baik itu berupa uang ataupun apapun ya, itu kita pasti kecipratan Bu. Malah bisa jadi Allah a'lam ya enggak. Pahalanya udah pasti dapat buat almarhum atau almarhumah, buat kita juga pasti kecipratan. Ya Bu ya. Ini mohon maaf Bu, kalau udah ibu keseringan sedekah buat diri sendiri, kalau ibu udah kayaknya keseringan kurban buat diri sendiri, coba deh Bu, kurban buat orang yang kita cintai yang sudah wafat. Baik ayah kita, guru kita, suami ibu mungkin, atau siapapun orang yang kita cintai, niatin buat beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Itu Masya Allah Bu, mereka gembira sekali, mereka senang sekali ya. Ya, kalau buat, iya kita sebutin. Sebut namanya bahwa saya berpuasa, saya bersedekah, saya kurban, niatnya pada saat kita motong itu ya kita istilahnya ijab qabul sama yang motong, bahwa saya kurban sapi ini, saya kurban kambing ini, niatnya untuk hadiah pahala buat almarhum, buat almarhumah, buat siapapun, buat ibu orang tua ibu ya, buat suami ibu atau buat siapapun ya. Maksudnya? Sholat qada buat apa? Buat orang yang sudah meninggal. Ya kita lihat aja Bu, menit-menit terakhir, bukan menit terakhir. Kapan beliau itu kayaknya meninggalkan sholat? Dia kan sakit. Saat itu misalkan sebulan segala macam ya, memang ada beberapa ulama yang membolehkan dalam kitab-kitab kajian fikih ya, boleh mengkodokkan sholat buat orang-orang tua kita atau guru kita yang memang kita lihat secara zahir saat itu mereka tidak sholat. Kenapa? Karena mereka sudah terbaring lemah, nggak bisa ngapain ya, kita berdoa itu boleh. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah boleh kita maksimalkan saja Bu. Kita hitung-hitung aja berapa kira-kira almarhum ibu kita atau almarhumah ibu kita atau siapapun meninggalkan sholatnya berapa ya. Tapi yang paling ajib sedekah Bu, yang tidak ada khilaf adalah sedekah. Baik itu sedekah yang sunnah, apalagi sedekah wajib yang memang ibu nazarkan ya. Bacaan Quran juga ajib Bu, menghadiahkan bacaan Al-Quran juga Masya Allah.
Ya, tapi yang memang hadisnya sahih, yang memang para ulama semua sepakat adalah yaitu sedekah, ya, berkurban contohnya dan segala macam, ya, mendermakan harta kita niatin buat kebaikan orang tua kita, suami kita, atau siapapun yang orang yang kita cintai. Iya. Iya, gonta-ganti, Bu. Saya sendiri aja terus. Iya. Ya, boleh juga sih, tapi cuma bukan saran sih, ini cuma apa sih? Ya. Anak aja, anak Iya. satu itu. Iya. Tapi kan dapat ya. Iya. Iya. Nggak usah khawatir, Bu, dalam hadis yang lain nih, Bu, kita sebagai wasilah kebaikannya dapat pahalanya, Bu. Iya. Contoh, ibu nitipin sedekah sama saya 100.000. Pak Ustadz, saya nitip 100.000. Duit ini diapain? Dihadiahkan atau dimasukkan ke kas masjid Anida atau ke pesantren atau segala macam. Itu dapat, Bu. Saya nih sebagai wasilah insya Allah apa? Dapat, tentu yang lebih besar ibu yang nitipin. Ya, saya yang menjalankan amanah insya Allah dapat pahala juga. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau sampai saya khianat, aduh, ibu malah dapat pahala, ibu dapat pahala gede, tetap saya na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya Allah, na'udzubillah deh. Dosanya enggak itu gede banget, Bu, khianat, munafik. Jadi kalau dititipin amanah itu harus betul-betul sampai, jangan sampai dikurangi, Bu. Nitipnya 100.000 ya disampaikan 100.000. Dan nitipnya 100.000 disampaikan gocap lagi atau 80, sisanya buat administrasi. Jangan, Bu. Jangan. Ya, kecuali mungkin diomongin terlebih dahulu atau yang memang ngasih amanah itu mengikhlaskan, nah itu lain soal. Tapi kalau memang nggak ada omongan apa-apa, janganlah. Udahlah, dititipin 100.000. Ya, alhamdulillah. Ini banyak sekarang orang yang menjadi fasilitator atau wasilah untuk beramal baik. Jadi mereka itu punya yayasan, mereka itu punya komunitas untuk menyalurkan sedekah infak. Ini, Bu, kalau memang betul-betul jujur, berkhidmah dan betul-betul dahsyat, ya Allah, berkahnya luar biasa bagi yang ngasih dan juga bagi si wasilah tersebut, orang yang memfasilitasi membagikan amal jariah atau sedekah tersebut, ya. Ini banyak, Bu, ya. Sekarang apalagi sedekah kan udah gampang banget, Bu. Cuma modal apa, Bu? Handphone doang sekarang, kagak usah capek-capek ke bank ngambil duit. Semuanya serba ada di tangan kita, jadi udah nggak ada alasan zaman sekarang itu buat capek-capek ke bank ngambil duit segala macam. Cukup kita tahu rekening dari orang tersebut. Ya Allah, inilah zaman kemudahan, zaman teknologi, harus kita manfaatkan buat kebaikan. Jadi ini, Bu, smartphone ini, Bu, pahala luar biasa banyak di sini, dan sebaliknya juga demikian. Kalau kita sering-sering sedekah dengan sebab kita apa? Transfer, ya. Dan memang akhirnya orang yang menjadi katakanlah fasilitator itu tadi betul-betul menunaikan amanahnya, masya Allah, ya, kayak luar biasa. Makanya sekarang-sekarang di mana-mana ya seperti itu. Enak, Allah memudahkan kita untuk berbuat baik. Cuma kitanya ini tergerak kagak hati kita ini. Kalau hati kita kayak bergerak, ya buru-buru ya. Jadi semuanya memang tergantung ke kitanya, niat kita, hati kita mau betul-betul beramal soleh atau memang ogah-ogahan ataupun malas-malasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini hadis hasan. Hadis hasan tuh hadis yang apa, Bu? Peringkatnya di bawah sahih, tapi jelas hasan ini sangat baik kita laksanakan, yang jauh lebih bagus daripada hadis dhaif. Hasan ini perlu kita laksanakan, ya, dan kita amalkan, kita sebarkan hadis ini. Wa fil babi ahaditsu katsiratun minha haditsul Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dan dalam bab berikutnya ada hadis-hadis yang sangat banyak, antara lain dari hadis riwayat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun wa qad sabaqa fi babin nahyi 'anil bid'ah. Wa'azana Rasulullah, telah memberikan nasihat kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suatu nasihat, akan suatu mau'izah, akan sebuah arahan ataupun nasihat yang membuat bergetar hati-hati kami. Wajilat minal qulub, bergetar hati-hati kami. Wazarifan minal uyun, dan membuat mata kami menjadi apa, Bu? Menangis. Mata kita pun menjadi menangis. Dan ini sudah lewat pembahasannya. Di sini sudah berlalu pembahasannya pada bab larangan dari bid'ah, dari berbuat bid'ah. Bid'ah itu perkara yang memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dan ini sudah berlaku. Cuma
Dalam kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, khusus mazhab Syafi'i, bid'ah itu secara umum paling sedikit terbagi kepada dua. Ada bid'ah yang memang baik, yang memang sebenarnya itu merupakan amrul hasanah. Ada bid'ah yang sesat, yang memang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang naudzubillah musyrik, kekafiran segala macam. Nah, untuk hal-hal yang baik ini bisa menjadi ladang pahala yang luar biasa, sunnah ya. Contoh yang paling jelas ya memperingati Maulid. Memperingati Maulid itu memang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi secara tersurat, tetapi secara tersirat beliau anjurkan. Zaman Nabi dan sahabat memang kagak perlu Maulid Nabi ya enggak, karena memang mereka masih hangat banget ya enggak Bu ya. Sahabat ngapain bikin Maulid? Ya mereka mau ketemu langsung sama Nabi, cium tangan sama Nabi, dinasihati Nabi langsung ya. Jadi kagak perlu. Nah, kita ini yang udah zaman mutakhirin yang memang perlu selalu mengingat risalah ataupun juga kisah-kisah dari baginda Nabi, sehingga kita harus terus melestarikan amrul hasanah ini, memperingati Maulid, Isra Mi'raj, tahun baru Muharram dan lain sebagainya. Ini penting Bu. Ya. Jadi ya kita abaikan sajalah saudara kita yang masih menganggap apa-apa ya disebut apa bid'ah dhalalah, semua bid'ah dhalalah. Ya, karena apa yang mereka dapati itu mereka cuma merujuk kepada guru-guru mereka. Ya, guru-guru mereka yang juga ulama mutakhirin, bukan mereka berguru ataupun mengambil sanad dari ulama-ulama mazhab usul Imam Syafi'i ya. Mereka yang menuruti guru-guru mereka yang ya hidupnya paling beberapa puluh tahun di atas kita Bu ya. Jadi ya kita skip aja, kita abaikan saja apa yang mereka katakan. Bahkan ada bid'ah yang wajib Bu. Bid'ah yang wajib apa Bu? Gimana Pak Ustaz? Bid'ah kan dhalalah semua. Masa ada bid'ah yang wajib? Apa bid'ah yang wajib? Ada satu bid'ah yang wajib Bu. Apa Bu? Bid'ah bukan. Iya, bid'ah hasanah yang wajib apa Bu? Ada satu bid'ah yang wajib. Sampai ada ulama yang mengatakan demikian. Antara Imam Syafi'i ataupun juga Imam Rafi'i, imam-imam dari mazhab Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib adalah apa Bu? Bid'ah yang wajib adalah menyebarkan Al-Quran. Menyebarkan Al-Quran yang berupa kitab yang memang sudah dikodifikasi, yang memang sudah terbentuk seperti ini layaknya, kita sebarkan. Kita apain Bu? Kita sedekahin. Kita sedekahin. Kita kasih ke masjid-masjid, kita kasih ke pesantren-pesantren biar dibaca sama para santri atau para yang ikut sholat di dalam masjid ataupun di dalam pesantren tersebut. Itu sampai ada ulama yang mengatakan demikian. Makanya Bu, kalau kita di Mekah, yaitu mereka Wahabi, tapi mereka sebenarnya justru ngapain? Melegalkan bid'ah wajib. Apa itu? Kan suka ada yang lewat tuh Bu ya, nawarin Al-Quran. Apa tuh? Wakif apa menjadi apa? Mewakafkan Al-Quran. Itu kan kita beli itu Al-Quran. Kita niatin taruh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi biar apa? Orang membaca Al-Quran yang memang kita taruh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Pahalanya dapat nggak kita Bu? Kalau Quran kita dibaca? Dapat. Ya itu Bu. Ya kadang-kadang mereka emang kurang paham terhadap hal-hal yang sifatnya tersurat ya. Tersirat. Mereka kurang paham terhadap hal-hal yang sifatnya tersirat. Padahal Nabi sendiri ngomong Bu, dalam hadisnya yang sudah begitu familiar, begitu populer. Aku ini dilahirkan hari Senin, maka aku apa? Berpuasa pada hari Senin. Apa? Ya aku dilahirkan hari Senin itu berarti secara tersirat bahwa Rasulullah juga apa? Mengagungkan kelahiran beliau sendiri, karena memang menghormati bahkan mengekspresikan bahwa saya ini lahir ya udah karena saya lahir hari Senin maka saya puasa, dan itu menjadi hal yang sunnah bagi kita untuk berpuasa di hari Senin, karena Senin adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya. Itu Bu ya mengenai bid'ah yang wajib yang justru kebanyakan orang pada kagak paham. Mana ada zaman Nabi pada sahabat sedekah Al-Quran. Maksudnya apa? Memberikan uang untuk menyebarkan Al-Quran. Tidak ada. Dan Quran yang kita baca saat ini pun sebenarnya adalah, kalau kita berbicara secara hakiki, yaitu bid'ah. Ya enggak? Zaman Nabi tidak ada kodifikasi. Baru mulai ada zaman Utsman bin Affan. Quran dulu masih terpecah-pecah. Ya, surah ini berbeda, surah Ali Imran dengan apa? Surah Al-Baqarah misah, segala macam susunannya belum teratur. Lalu pada zaman Utsman bin Affan dikumpulkan dan disusun. Bahkan usulan pertama dari zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, beliau mendapat usul dari Umar bin Khattab. Jadi yang apa Bu?
yang mengusulkan itu adalah Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Khalifatul Rasul, ini para sahabat kita yang pada jago ngapal banyak yang wafat. Ini bagaimana nanti nih? Kita khawatir nanti tidak ada lagi yang melestarikan Al-Quran. Itu kata Umar. Bagaimana kalau kita kumpulkan, kita jadikan satu, kita buat buku, atau kita buat kitab khusus Al-Quran? Apa kata Abu Bakar? Kau mau melaksanakan bid'ah, wahai Umar? Abu Bakar pun saat itu marah. Marah saat itu. Saat engkau mau melaksanakan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, Allah kata Sayyidina Umar dalam sebuah asar yang terkenal apa? Hadhil amrul hasanah. Ini adalah perkara yang baik. Ini adalah perkara yang bagus. Perkara yang hebat, perkara yang bagus yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tapi dilakukan oleh sahabat dan akhirnya menjadi sebuah ketetapan hukumnya, patut juga kita laksanakan. Dan akhirnya usulan umat tersebut baru berhasil dilaksanakan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan mengutus ataupun menyuruh sahabat beliau itu Zaid bin Sabit untuk ngapain bu? Mengumpulkan Al-Quran, dan jadilah Al-Quran yang kita baca sekarang. Nama Nabi kagak ada baris ya bu, kagak ada syakalnya. Ya Allah, kalau baca itu kelimpungan kita bu, kagak bakalan bisa. Jadi Quran yang kita baca sekarang ini udah ada barisnya semua segala, ada ainnya, ada semua segala. Itu udah pengaruh, udah ijtihad para ulama dan segala macam. Ya, kalau baca Quran zaman Nabi asli zaman dulu kagak ada apanya, kagak ada barisnya, susah bacanya bu. Ya Allah, saya punya pengalaman bu tahadus bin ni'mah. Alhamdulillah, saya pernah ke Tashkent, ke Uzbekistan itu mengunjungi museum mushafnya Utsman, betul-betul mushaf Utsman, Quran asli yang memang ada di zaman Utsman saat itu. Ya Allah bu, kita nih insya Allah kan baca Quran udah lumayan lancar. Itu baca Quran asli zamannya Utsman yang memang ada yang memang juga awalnya apa diambil dari zaman Nabi, kagak ada barisnya bu, susah banget saya bacanya. Lembar-lembarnya bu, ada fotonya alhamdulillah, saya foto dan alhamdulillah menjadi sebuah kenang-kenangan yang masya Allah. Itu bu di Tashkent waktu itu saya dapat kesempatan ziarah ke makam Imam Bukhari di Uzbekistan. Masya Allah. Sekarang anak-anak sekarang yang baru belajar ngaji segala macamnya nggak ngomong dikit-dikit apa? Ini bid'ah lah segala macam. Lalu Quran yang lu baca segala macam, bukan bid'ah itu lo kagak paham. Lu baca Quran yang asli yang kagak ada syakalnya, yang kagak ada barisnya, bisa juga kagak bakalan. Ya kita tes baca Quran juga banyak kan bacanya dari Latin, bacanya dari terjemahan dan segala macam. Ya itulah pengaruh ta'lim yang memang harus kita waspadai. Ya itulah, jangan sampai generasi-generasi kita ini jadi dibodoh-bodohin oleh mereka ya. Akhirnya udah belajar Islam maunya praktis aja, mau gampang aja, cepet aja. Ya Allah, ngaji fikih segala macam langsung Bulughul Maram bu. Nah kita dari awal dulu baca fikih yang apa, baca sifat 20 dulu, habis itu kalau udah lulus SD baca apa? Safinah dulu, Safinah aja, belajar rukun wudu ada berapa, sunnah wudu berapa, yang batalkan wudu berapa. Coba deh ibu iseng tanya ke generasi muda zaman sekarang tuh yang pada ikut-ikut ngaji taklim zaman modern sekarang, coba tanya rukun wudu ada berapa? Belum tentu tahu bu. Coba tanyain ya bu. Lu ngaji mulu segala macam, lu bisa wudu, rukun wudu ada berapa? Aduh, kagak bener. Ya, iya, lu ngajinya langsung lengkap sih. Ngajinya langsung ke Bulughul Maram, udah Bulughul Maram udah nyalahin yang lain segala macam. Ya Allah, baca Bulughul Maram pakai handphone terjemahan atau pakai kitab terjemahan segala macam. Ya udah deh yang kayak gitu, Bu. Ya, ini sebenarnya kalau ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah bil khusus Gus Baha bilang, Kiai Bahauddin Nur Salim, inilah pembodohan. Inilah pembodohan terselubung. Nah, ini harus kita lawan. Lawan dengan hikmah tentu saja. Lawan dengan nasihat, ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya pembodohan. Dan boleh bu, sombong sama orang bodoh itu boleh. Sombong sama orang yang bodoh itu boleh. Itu kata siapa bu? Kata Gus Baha Kiai. Ya, kalau ibu nyimak ceramahnya Gus Baha, ya Allah, saya sering nangis bu. Nangisnya apa yang dikatakan Gus Baha itu mirip banyak banget, 95% sampai 97% itu dikatakan oleh Syekhuna Muhammad Muhajirin. Jadi apa yang lu pernah saya dapat dari Kiai itu disampaikan lagi. Ya itu bu, Kiai beneran, ulama-ulama beneran tuh emang begitu ngajarin. Ya. Ngaji tafsir langsung Ibnu Katsir. Ya Allah, tinggi banget ya enggak? Ilmu alat juga gak ngerti. Nausorot, fa'ala yafulu fa'alan juga gak ngerti. Bedanya masdar sama isi masdar juga boro-boro ngerti. Ya Allah, udah ngaji sosokan pakai langsung Ibnu
kasir. Bawa kita terjemahan, bangga banget, ceramahin lagi. Udah dapat ilmu dari ustaznya, dia ceramahin lagi dan segala macam. Ya ilah. Tuh Bu ya. Ini mau saya cerita sedikit Bu, ini mohon maaf, bukan berarti maksud gimana-gimana, tapi ini penting saya sampaikan. Saya beberapa tahun yang lalu ada kejadian Bu di masjid kita ini. Saya mau jamaah sholat asar, ya Allah, mereka itu kadang-kadang memang mereka mau nggak ngerti adab Bu ya, mereka nggak ngerti fikih dan mereka nggak ngerti akhlak. Syarat mutlak untuk sholat wajib itu kan yang paling wajib itu adalah yang memimpin adalah imam rawatib Bu, imam yang biasa yang memang ditunjuk oleh majelis tempat ya. Kalau kita di pesantren ya siapalah, saya misalkan Ustaz Aiz, Ustaz Mursyidi. Kalau memang berhalangan anak marhala atau siapapun anak dia. Ini Bu udah habis sholat asar, sholat sunnah qabliyah ya, sebentar. Habis itu tuh jamaah dari luar yang memang penampilannya kita sudah paham, langsung aja Bu nyuruh qomat. Ya Allah, nggak ada adab sama sekali. Sayangnya saya masih masbuk, saya masih baru ngambil wudhu sehingga saya ketinggalan. Saya ketinggalan 2 rakaat kalau nggak segala macam. Langsung saya lihat penampilannya, ya Allah, yang imamin bukan anak santri atau bukan ya memang saya maklum juga tuh orang tuh tamu dari luar atau jamaah dari ya orang luar itu nyuruhnya anak sanawiyah yang masih polos ya enggak, yang masih lugu, yang kagak ngerti apa-apa, suruh komat aja. Nah, ini Bu contoh orang yang rajin beribadah tapi kagak ngerti adab, kagak ngerti akhlak, kagak ngerti bagaimana cara menjadi imam. Nggak boleh kita, kalau bukan tempat kita nggak boleh selalu jadi imam. Itu memang kagak ada di Quran, kagak ada di hadis, tapi ada di kitab-kitab akhlak dan kitab-kitab fikih ulama sekalian. Mereka kagak nyampe ke situ karena mereka memang kagak ngaji di situ, ya. Nggak boleh kita nih. Mohon maaf Bu, saya biar biasa jadi imam di sini. Kalau saya ke komplek dulu perumahan di mana di Depok saat itu, malu saya jadi imam. Nggak boleh nawarin diri apa langsung mentang saya banyak hafalan segala macam. Nggak boleh Bu, ada adab di situ. Karena saya bukan orang situ asli. Yang jadi siapa Bu? Yang jadi berhak itu imam rawatib tersebut. Tapi kalau disuruh lain lagi. Mungkin karena mereka kenal saya segala macam, saya jadi dipaksa Bu. Akhirnya karena mereka kenal saya, menantu dari almarhum Pak Ngadino ya, ayah dari istri saya saat itu, beliau masih hidup. Ya udah, tuh mantunya Pak Ngadino tuh minta harus bin imam, dia suruh jadi imam. Ya Allah, kalau disuruh lain lagi Bu, dipaksa Bu. Kalau dipaksa lain lagi. Boleh. Kalau yang di situ nggak ada imam. Iya, kalau nggak ada imamnya segala macam ya boleh lah. Siapa nih yang mau maju nih, ya udah kita boleh segala macam. Tapi kalau masih ada imam rawatib yang mau hadir ya jangan. Akhirnya Bu, ya mohon maaf, tidak punya maksud apa-apa. Saya itu jadi membatasi diri lah, enak saya sama ustadz setempat segala macam. Akhirnya ya udah, setiap saya mau jamaah saya selalu berusaha datang belakangan, nunggu qomat dulu saya baru datang. Lah kalau nggak qomat, ya Allah Bu suruh dulu. Lah bukan tempat kita, nggak boleh. Coba kalau orang-orang lain yang memang mohon maaf yang malah bangga, gila gue hebat banget nih, gue di daerah lain disuruh malah bangga. Jangan Bu, itu salah. Justru ustaz-ustaz yang malah begitu yang pada bangga disuruh jadi imam jadi di tempat lain, itu salah. Kalau dari segi adab kita nggak boleh. Ya, kalau kita berhenti di tempat area. Iya, kecuali di tempat rest area di mall yang memang kita tahu insya Allah kita yang lebih fasih, kita yang lebih paham, wajib kita. Iya, tapi kan biasanya mall-mall yang memang masjidnya rapi segala macam juga punya imam rawatib Bu. Ada tuh biasanya kalau udah setelah qomat ya. Tapi kan kita misalkan datang setelah qomat segala macam udah ibaratnya udah termin kedua atau ketiga. Ya udah kita lihat dulu. Kalau kayaknya kagak ada yang mantep nih udah kita boleh. Wajib tuh bagi kita maju menjadi imam dengan harapan, bukan harapan karena kita yakin insya Allah bacaan kita lebih bagus dan itu memang boleh. Kalau di masjid-masjid umum ya, seperti di mall ataupun di mana-mana segala macam. Tapi kalau emang ketika selesai iqamah lalu ada imam rawatibnya ya udah serahkan sama imam rawatibnya. Jangan kita ngapain? Maju loh. Kagak ada Bu, malu kita. Nah itu orang yang kayak gitu kadang-kadang belum belajar sampai situ tuh. Kalau ada masjid misalnya, imamnya tapi nggak disukai sama masyarakat situ. Kepengen karena dia bukan tempatnya di situ. Iya. Tapi nggak suka bacaan-bacaan dia. Gitu. Betul. Kemudian dia tetap menjadi imam, walaupun ini amat juga nggak bisa. Iya. Ya, itu batinnya masih polos. Batin si ustaz tersebut masih polos dan nggak ngerasa, belum pintar merasa. Mestinya gampang dong, bahasa tubuh orang itu gampang loh. Kalau mereka itu nggak nyaman sama kita, mesti dia pandai merasa. Maka pandai-pandailah merasa. Orang yang paling pandai merasa, maka insya Allah dia menjadi pribadi-pribadi yang muhasabah, insaf.
Ya, kita bagaimana cara kayak gitu? Ya udah musyawarah aja baik-baik disampaikan. Udah masalahnya udah kalau gitu mah ya selama Bu begini Bu, solusinya itu banyak banget memang di masjid-masjid komplek atau di masjid-masjid kampung juga udah banyak Bu ya. Imam memang kayaknya begitu bacanya kurang nyaman atau kita ngerasa kurang fasih ya. Si imam tersebut kurang fasih, kayaknya kita kurang enak. Ya udah bagus ya dibilangin. Mesti dia paham akhlak, paham adab bahwa yang berhak itu imam rawatib. Dia bukan imam rawatib Bu. Imam rawatib bukan si ustaz tersebut. Bukan, nggak diakui ya, mestinya itu memang diajak ngomong baik-baik, semua segala macam. Ya. Jadi istilahnya orang-orang yang dekat situ jarang mau ke masjid. Iya, gara-gara imamnya dia. Kalau ada imam yang lain, dosa nggak tuh Pak Ustadz? Maksudnya kita yang tetangga masjid gitu nggak yang akhirnya jadi kagak mau jamaah. Iya. Iya, kalau dibilang. Habis berjamaah, bapak-bapak pulang jadi ngomongin terus. Iya ngomongin orang yang tetap dosa Bu. Gibahin tetap dosa. Bukan cuma ibu-ibu yang gibah, bapak-bapak juga kadang-kadang urusan gitu juga suka apa Bu? Suka gibah tetap. Kalau ngomongin dosa, gibah itu ya dosa. Ya solusinya musyawarah, diajak ngomong. Kagak mau juga ya udah kesepakatan aja, buat kesepakatan segala macam diganti semua segala macam. Tapi Bu, saran saya selama imam tersebut masih baik bacaannya, masih baik loh ya secara makhraj, secara ya kita ya harus apa ya? Harus apa sih, biarinin Bu, insafkan. Kita harus insaf, kita harus tawak apa ya, berbesar juga bisa selama dia bacanya masih benar ya. Tapi kalau mohon maaf ada akhlak dia yang kayaknya kagak enak di luaran ya kan, biasanya kayak gitu tuh, side effect-nya kan kayak gitu. Gua gak demen banget orang begini segala macam. Iya, nih begini banget, sombong banget dia, pokoknya macem-macem lah biasa omongan orang kampung. Akhirnya apa? Kita ini sebagai makmum agak sedikit gimana gitu. Tapi ini mesti tetap harus dikalahkan sama unsur-unsur syariat tadi. Selama dia bacaannya bagus dan memang betul-betul ya tetap kita harus bermakmum. Apalagi memang dia senior atau tua. Kecuali dia muda, ya mesti dia harus lebih diri. Emang saya bukan orang udah ngerasa tua Bu. Sekarang saya tanya orang itu sudah cukup senior belum umurnya? Bisa. Oh masih muda. Kalau masih muda justrunya dia harus tahu diri ya. Yang rada susah itu kan orang yang sudah tua Bu, punya sindrom senioritas, punya penyakit mental namanya sindrom senioritas. Apa Bu? Ngerasa udah tua, udah lebih dulu. Gua kan lahir duluan, gua kan ngaji duluan daripada lu. Nah itu sindrom senioritas, bahaya Bu. Ya, lu bocah kemarin baru segala macam. Nah itu Bu, kalau punya itu namanya penyakitnya sindrom senioritas. Kagak boleh, di kita itu kagak boleh. Ya Bu ya. Ya enakin diajak baik-baik aja, musyawarah segala macamnya. Terus dosa nggak berjamaah ya, tadinya berjamaah ke masjid terus lantaran iya, boikot itu berdosa. Memboikot hal-hal baik ya berdosa lah. Ninggalin jamaah, woi lu jangan jamaah ya segala macam. Ya berdosa, tetap berdosa. Kecuali nauzubillah min dzalik, si imam tersebut emang secara zahir kelihatan sebagai ahlul fujar, ahli maksiat, semua segala macam, nauzubillah min dzalik segala macam. Nah itu baru lain hal Bu ya. Tapi kalau selama ini dia baik-baik saja, nggak ada masalah, cuma karena faktor sosial lah, mungkin kita kurang akrab atau bagaimana, akhirnya jadi bagaimana, itu justru yang harus muhasabah kita nih, bapak-bapak itu tadi, bapak-bapak yang ngerasa ogah, segan segala macam. Tanyain dulu alasannya kenapa lu pada ogah jadi makmum dia. Lihat dulu masalahnya apa, bacaannya bener apa kagak. Kalau bacaannya banyak salah, ngelantur, apalannya kagak bener segala macam, nah bolehlah dikritisi juga dengan hikmah, dengan hal-hal yang baik, bukan dengan hal-hal yang kagak baik dan sopan. Kayak gitu Bu ya. Cukup ya, jadi bagusnya sih kayak gitu. Kalau misalnya dia Iya, rentenir hal-hal yang kagak baik. nanti jadi imam, kita tahu boleh nggak kita, masa boleh nggak itu jadi? Bacanya fasih tapi Bu ya. Tapi dia kan udah Iya, selama bacaannya fasih bagus, kalau secara syar'i sebenarnya oke aja. Tapi nah ini nanti akan ada prioritas, mana yang lebih utama untuk menjadi imam. Yang paling bagus kan apa Bu? Yang apa diriwayatkan hadis kan apa? Yang kalau sahabat yang hijrah terlebih dahulu. Lalu diucapkan lagi dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain, masuk Islam mana yang lebih dahulu? Kalau yang lebih masuk Islam dulu ya dia yang pantas jadi imam. Lalu masuk Islamnya kapan? Hijrahnya ikut hijrah nggak? Ikut perang Badar nggak? Segala macam itu ada kriteria. Nah kalau itu semua lihat bacaan Qurannya, hafalannya lebih banyak nggak? Kalau ada orang lebih banyak hafalan dari saya, ya saya harus legowo, silakan fadhol jadi imam saya. Kalau memang tuh imam hafalannya lebih banyak. Ini hafalannya sama-sama banyak, semua segala macam. Saya banyak,
Teman saya yang ustadz juga banyak hafalannya, tapi apa Bu? Umurnya lebih tua saya misalkan. Nah itu hadis mengajarkan ya udah yang lebih tua dulu kasih imam. Kalau saya lebih muda ya udah biarkan dia yang lebih tua jadi imam. Gitu Bu ya, syarat-syarat jadi imam apa yang disyaratkan oleh Nabi. Tapi kalau memang akhlak dia yang segala macam itu sebenarnya itu di luar syarat sih ya, di luar syarat berhak atau tidak jadi imam. Selama dia masih baik sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau memang dia secara zahir perilakunya kayak gitu, jadi tukang nagihin kredit yang memang lintah darat, yang pakai bunga harian segala macam. Emang bener Bu, ada yang kayak gitu Bu? Ada yang kayak gitu? Kampung-kampung, tapi jadi imam gitu. Gimana Bu? Lakinya ustaz? Tapinya ustaz tapi suka ngereditin gitu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, itulah Bu magrur ya Bu. Nanti ada bab di Bu. Ya Allah, bab berikutnya magrur ya, tentang tertipunya kita sama hal yang kayak gitu. Jangan sampai Bu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Bu ya, itu magrur, tertipu. Ya bagusnya mah kita coba ajak musyawarah lagi. Tetap musyawarah dalam Islam itu harus kita ajak musyawarah. Tuh orang ngomong, ya Pak Ustadz jangan begitu dong, begini segala macam. Yang kita tahu kan begini. Dan itu kan haram, ngambil riba itu kan haram, hukumnya segala macam. Ya udah, kalau emang ibu tinggalkan apa yang meragukan Bu ya. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk ya. Tinggalkan apa yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Pokoknya kalau ibu ragu sama segala macam udah nggak usah jamaah. Selesai. Kita sholat sendiri aja di rumah atau jamaah sama keluarga kita. Karena kita tahu akhlak tuh orang ataupun perangainya di luar masjid, ya na'udzubillah min dzalik kayak gitu Bu ya. Ya. Kan nggak suka habis sholat nggak suka. Pulang sholat lagi katanya. Bukan kan nggak suka jadi imam, nggak suka sama imamnya. Iya. Terus udah selesai sholat zuhur dia baru kita sholat zuhur. Bukan saya mah nggak sholat zuhur sih. Iya. Biar laki boleh gitu. Iya berarti. Nggak berjamaah sama imam yang tadi gitu. Tapi awalnya kan ibu bilang dia udah jamaah, akhirnya sampai rumah, oh enggak? Enggak, bukan gitu. Maksudnya kan orang laki dia. Orang laki. Nggak suka sama imamnya. Jadi ntar sholat kalau dia udah selesai aku baru sholat itu gimana? Nggak boleh? Boleh berjamaah. Nggak ikut berjamaah kan diri gitu. Iya memisahkan diri, mufaroqah ya. Ya bagusnya mah ditanya lagi sih apa sebab musababnya sampai seperti itu ya. Nggak enak juga bagaimanapun sebab musababnya apa kan ya. Kalau bisa si jamaah DKM itu bersatu ya nggak. Jangan pada gontok-gontokan. Selama masih lurus-lurus aja, kalau ada khilafiyah dan segala macam jangan diambil hati Bu. Iya biarinin aja, maksudnya biarkan ya udah let it flow gitu, biarkan. Enggak, kadang-kadang kita emang ribut melulu masalah masjid, DKM kagak resep Bu imam segala macam. Ya Allah Bu, ini teman saya Bu. Kemudian gue sholat sendiri kata gitu. Jangan begitu Bu. Sholatnya di masjid tapi nggak ada imam media. Iya nggak ada imam media, ya itu berarti udah ada sesuatu perasaan hasad juga di hati. Tetap kagak baik. Tetap kagak baik ya, nggak boleh kayak gitu. Selama memang dia ahlul kiblah ya memang masih saudara kita, tetap harus kita. Kalau memang giliran jadi imam ya udah kita sholat aja. Emang kadang-kadang orang suka gitu sih. Gue malas apalagi mohon maaf apalagi kalau orang udah ngerasa ilmunya lebih tinggi ya. Ini na'udzubillah min dzalik, salah satu penyakit kita itu adalah orang udah ngerasa ilmunya tinggi segala macam. Ya Allah, sehingga akhirnya ngaca cuma ngeliat dirinya doang. Ngaca cuma lihat dirinya sendiri, nggak ngelihat orang lain, nggak ngelihat bagusnya doang. Saat dia cakep rapi segala macam dia ngaca, tapi mohon maaf pada saat dia baru bangun tidur jelek semua segala macam dia nggak mau ngaca. Ini perumpamaan Bu. Banyak orang kagak pandai bermuhasabah. Banyak orang tidak pandai menghitung dirinya sendiri. Lebih senang menghitung orang lain. Ini Bu, hisablah diri kita, hitung diri kita, introspeksi diri kita sebelum menghitung orang lain. Tuh Bu, kalau kita udah sering menghisap diri kita daripada orang lain, insya Allah jadi orang yang baik dan enak hati, damai semua segala macam. Karena emang kadang-kadang begitu Bu, jujur Bu, bukan cuma ibu yang ngomong kayak gini, teman-teman saya juga selalu aja yang pada DKM itu segala macam. Saya juga bingung, orang kenapa DKM jadi pada berebut ya, pada berebut saling gontong-gontongan, pengen mau ibadah aja kok jadi mau jago-jagoan sih. Ya itu ngurus segala macam Bu. Banyak banget saya dapat aduan, banyak banget curhatan dari teman saya Bu. Beliau sudah haji, beliau bukan memang pendatang asli di situ. Dia bukan orang asli tapi pendatang. Tapi ya kayak gitu, kedatangannya segala macam ya banyak lah begini. Sampai mau dikudeta lah, ya lah DKM aja dikudeta, udah kayak apa? Udah kayak politik, udah kayak apa? Presiden semua segala macam. Masjid tuh Bu, hal ibadah sampai kayak gitu. Nih wajib dipertanyakan. Wajib ditanyain baik-baik sama yang orang tersebut siapapun. Lu niat lu ngapain sih mimpin masjid?
Lu ngapain sih nggak jadi DKM? Mau memakmurkan masjid, memakmurkan umat, apa memakmurkan diri lu sendiri? Nah itu, memakmurkan pribadimu sendiri. Nah ini yang harus ditanya lagi kepada orang tersebut, ya. Di banyak hal terkait. Ini Bu, saya setiap bulan alhamdulillah ngaji sama Kiai Mahfuz, itu membahas tentang hal yang kayak gitu ya, membahas tentang tasawuf. Kitabnya itu Al-Kashfu wat Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in, ya, tentang banyaknya orang tertipu dalam segala hal, termasuk hal yang sifatnya ukhrawi. Ini ngaji kita, jadi ustaz, jadi kiai, itu bisa tertipu Bu. Hati-hati, semuanya harus hati-hati. Baik Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, cukup Bu ya? Insyaallah udah diakhiri dengan suara azan. Jadi cukup ta'lim kita kali ini, mudah-mudahan alhamdulillah keberkahan dan kebaikan semua tercurah bagi kita, bagi Al-Faqih dan bagi ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan bagi kita. Kita bisa ta'lim lagi minggu depan, minggu yang akan datang lagi, sampai Ahad di bulan yang akan datang, dan dalam keadaan sehat walafiat, dan benar-benar semangat untuk selalu hadir untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari kitab hadis ataupun dari kitab-kitab lainnya. Doa, oke. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tarzuquna biha min al-tawfiq wa tuballighuna biha hudur baitil atiq wa tarzuquna biha ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabri Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najina min zulumati an-nur wa jannibna fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika muthnina biha qabilina laha wa atimmaha 'alaina. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih dhurriyyatana wa hadihim ila sabil rasyad. Allahumma aslih dhurriyyatana wa hadihim ila sabil rasyad. Allahumma aslih dhurriyyatana wa hadihim ila sabil rasyad. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah faghfiril ansar wal muhajirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'a abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.